ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fikan fiddin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadal yawm wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadal yawm wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Yang pertama ingin saya sampaikan rasa hormat saya kepada pimpinan ranting Muhammadiyah, Ustadz Agus dan juga ibu-ibu Aisyah. Sebagaimana saya mengikuti pimpinan, ibu-ibu harus disebut, ya. Karena hadis Nabi mengatakan ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Ibunya berapa, Pak? 3. Bapaknya? Ya. Ibunya berapa? Bapaknya? Ya. Mohon maaf, ibu-ibu jangan tersinggung. Ini bukan istri ya, ibu ya. Ya, ibu. Artinya posisi ibu itu 75%. Ya. Cuma 75% itu dipengaruhi sama bapaknya yang 25%. Mohon maaf, Pak. Ya. Kalau ibu itu sampai kemudian bermasalah, anaknya bermasalah, gitu. Jadi yang menjadi penyebab siapa, Pak? Bapak. Akhirnya kena ibu, ibu kena anak, gitu. Berarti punjernya di mana? Bapak. Tenang Bu, saya bela Bu, jenengan Bu ya. Masyaallah, nggih. Yang saya hormati kepada para sesepuh ranting Muhammadiyah, Bapak Mariadi nggih Pak nggih. Ngapunten asmane kok supe kula. Bapak Wartono nggih. Abah Seno, moga-moga semuanya ini kebetulan teman lama tapi baru ketemu sekarang lagi Pak setelah pandemi. Jadi saya juga pangling gitu. Saya pangling. Alhamdulillah sekarang ternyata dipertemukan lagi di detik-detik akhir pandemi mau minggat ini Pak. Insyaallah nggih. Amin ya rabbal alamin ya. Moga-moga termasuk yang varian baru apa Marcona apa Makroni sih. Oh Marcona iki nek Radio Susana jenenge Marcona nggih Susana nggih. Ini beritanya sampai ke Bekasi barang nggih. Moga-moga dijauhkan ya negeri kita dari berbagai penyakit. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya menyampaikan rasa hormat kepada seluruh jajaran ketua RW ataupun ketua RT yang menyediakan tempatnya ini untuk kajian, karena tempat kajian seperti ini perlu dibiasakan Pak pada seluruh wilayah agar sakinah itu turun. Karena riwayat Nabi menyatakan kalau ada orang itu baca Quran dan mendalami makna Quran, itu nanti sakinah itu akan turun. Malaikat yang mendatangkan ketenangan itu akan banyak turun di wilayah itu. Sehingga orang-orangnya itu gampang rukun, gampang kompak. Nggih, amin ya rabbal alamin gitu. Moga-moga termasuk jenengan juga dapat pahala jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin saya sampaikan di materi kali ini judulnya adalah hikmah di balik musibah atau hikmah di balik masalah. Jadi saya mau menyampaikan tentang masalah, Pak. Ya, biasanya kalau orang itu ada kata masalah, biasanya pikirannya negatif. Padahal masalah itu dari bahasa Arab ya, sa'ala yas'alu su'alan wa mas'alan, pertanyaan. Jadi masalah itu sebenarnya bukan negatif, netral. Bukan negatif, cuma dikesankan negatif. Kemiskinan itu masalah, kaya juga masalah. Ada napa mboten Pak, orang kaya bermasalah? Ada. Contohnya Korun itu ya kaya tapi bermasalah. Saklaba itu kaya tapi bermasalah. Kan Saklaba itu mendekati Nabi, dekat sholat, dekat Nabi, tapi punya modus. Modusnya apa Pak? Supaya cepat kaya melalui doa Nabi. Kan minta didoakan kaya. Padahal Nabi mengatakan qalilun tashkuruka, sedikit kamu syukuri, khairun lebih baik min katsirin latutiku, daripada banyak kamu enggak kuat derajat. Gak kuat derajat nih sugi kan, orang Jawa kan ngomongnya kan gak kuat derajat Pak ya. Kok dikei sugi gak kuat derajat akhirnya lali. Nggih.
Padahal tiang niku nek disukani soge, maksudnya napa? Didadekno distributor ngono lho. Bagian bagi-bagi. Ojo salah, gak sok-sokan ya. Nek ate bagine keliru, apa maneh gak dibagi, jenenge gak amanah. Nek gak amanah dicabut, bangkrut langsung mari ngono. Betul Pak nggih? Oh, betul Pak. Ketokane sing duwe anu iki utang akeh ketokane karo soge. Asal. Nah, oleh karena itu makanya sebenarnya mau kaya atau miskin, dua-duanya itu juga masalah. Itu. Yang membuat bencana atau berkah itu sikapnya. Bukan masalah kaya dan miskinnya. Orang kaya tapi sikapnya ndak benar, jadi bencana. Bencana donya, bencana akhirat. Betul Pak nggih? Makanya bahasa Al-Quran itu kalau ngomong Allah tidak pernah mendolimi kalian. Wa ma rabbuka bidzolamil lil abid. Tuhanmu tidak pernah mendolimi kamu. Yang mendolimi kamu itu diri kamu sendiri. Sikap-sikap kamulah yang membuat masalah itu bertambah parah. Enten tiang loro Pak, sakit. Ketika dia sakit, ternyata yang sakit itu cuma 5%. Kebanyakan orang fokus sama yang 5% itu atau fokus sama yang sehat Pak, 95%. 5%. Nang warung ngono cerita nang konyene, Cak, awakku linu kabeh, sak kabeh linu kabeh. Engko ketemu koncone meneh, wis digarap ngene awak ya ajur ngomong nang warung, Pak. Kabeh diceritani. Sampai terkenal dhek koyok paring lara dhewe. Padahal mek lara niku mek linu asam urat ngono tok. Cuma gara-gara dia ku ceritoi kakean, dikira dek iku sing paling loro. Kira-kira Pak, wong model ngono iku lorone suwe apa cepet waras? Suwe kok, tambah suwe gitu. Betul Pak nggih? Ya. Al-Qur'an itu menyebutkan begini, Allah tidak akan melanjutkan musibah kepada kalian in sakartum wa amantum. Jika kalian bersyukur. Jadi nek loro ku mek 5%, tekniknya kalau dalam agama, syukuri sing 95%. Engko lak digarap sing 5% karo Gusti Allah. Soale la in sakartum la azidanakum. Fokus karo sing enak-enak. Alhamdulillah ya Allah, kepala kula niki kita sik full, tasik penuh, meskipun rodok botak ngene iki ya tapi lumayan lah sik ana kepalae gitu. Meskipun rambutnya wis pokoke iku sing dipikir sing enak-enak, sing api-api. Itu akhirnya Pak, energinya jadi bagus. Gitu. Coba kasus Covid yang kemarin itu Pak. Ada temennya datang ke rumah. Terus marino dhek jarine ketularan koncone. Padahal yo gak ngerti. Wong kono CCTV gaib kok ono kok. Ya. Tapi kan dugaan, sangkaan. Ngono iku Pak. Loro kena Covid mikir bahas koncone sing teko silaturahim iku didadekno sasaran. Gara-gara awakmu ya kena Covid. Yesus, akhirnya saulan kayak waras. Padahal sing ngombe jahe, ngombe kunyit, telung dina ya waras kok wong ya. Soalnya gak mbahas wong liya, gak nyalah-nyalahno wong liya. Energine iku entek, psikise iku entek. Gara-gara fokus nang jobo. Padahal di dalam dunia kesehatan, wong iku nek psikise ngedrop, imunnya turun. Nek imunnya turun meskipun dikai herbal sak jos-jose, padha wae, suwe gitu. Soalnya apa Pak? Soalnya ngedrop, imunnya tuh turun, kemampuan obat itu untuk mengobati menjadi berkurang. Wong enten penelitiane, wong loro nggih stres, karo wong loro gak stres, padha-padha diobati. Sing stres 40% lebih lambat. Penelitiane wonten. Makanya ini ana wong loro Pak, nggih ini ana wong loro niku pas teko temriko digawakno jajan cek seneng nggih digawakno jajan sing senengane meskipun sing mangan ya sing njogo sing akeh mangan kan sing njogo Pak sampai sing loro iku komentar cacah anu mak meneh loro aja dijogo iku mak entek-enteki mak gitu ya masyaallah nggih jadi mohon maaf nggih jadi ternyata yang menghancurkan itu sikap-sikap kita saja. Orang itu kalau sakit, tapi mensyukuri lebih banyak kepada yang sehat, insya Allah akan lebih sehat. Karena yang menghancurkan kita itu bukan masalah, tapi yang menghancurkan kita adalah sikap-sikap kita sendiri. Dan di zaman Nabi itu ada. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Imam Bukhari, ada orang Arab Badui, ya orang tua sepuh Pak.
ya, sakit panas. Panas ya, panasnya tinggi. Itu Nabi itu sudah mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Sudah didatangi sama Nabi, enggak apa-apa, la ba'sa itu enggak apa-apa. Itu. Tahurun insyaallah ini membersihkan dosamu ya, dengan izin Allah, sembuh-sembuh. Nabi itu ngasih kalimat-kalimat yang positif. Nah, tapi apa kalimat yang diulang-ulang sama Arab Badui yang sepuh? Syekhun kabir, aku ini sudah tua, hummatafur, panasku semakin nyala, semakin tinggi. Kemudian tasiru ilal kubur, berarti saya masuk kuburan. Ngomong yang negatif aja. Diulang-ulang Pak syairnya itu. Nah, Nabi itu ngomong, Syekhun kabir, memang kamu orang tua. Hummatafur, memang kamu ini panasnya tinggi, tapi fahiya kafaratun wa tohur, tapi itu kafarat dosa-dosamu dan tohur sebagai pembersih dari dosamu. Nah, yang positif Nabi apa yang badui, Pak? Nabi kan Pak ngasih yang positif, diulang sampai arba'a marot, sampai 4 kali. Tapi kemudian tidak dituruti. Imam Tabarani menyatakan besok sorenya mati. Betul Pak? Kenapa? Karena donnya sudah buruk kepada Allah. Ya, Rasul bersabda, "Ana inda donni abdibi." Aku tergantung persangkaan hambaku, falyadunna. Ya, mayyasa, kamu nyangka ke aku sak karepmu wis. Itu indonna khairon, kalau kamu nyangka baik, falahu, kebaikan akan segera kepada kamu. Fa indonna syarron, kalau nyangka jelek, kejelekan juga akan mengarah kepada kamu. Loh, kita kan dikasih pilihan Pak, mau nyongko elek, mau punya keyakinan yang jelek tentang keadaan, apa bangun keyakinan yang positif. Nabi kan begitu. Kalau nyangka baik, kebaikan kepada kamu. Orang kalau berakal milih yang mana Pak? Milih yang baik kalau menggunakan akalnya. Meskipun kondisi darurat, kritis koyok ngene, aku gak terpengaruh. Aku sik yakin karo Gusti Allah. Ngene iki lak mainane Gusti Allah. Sehat, sakit, beruntung, rugi. Sing mutusi kabeh Gusti Allah. Betul Pak nggih? Ma asoba min musibatin illa biidznillah. Surat At-Taghabun, surat nomor 64, ayat yang ke-11. Ma asoba min musibatin illa biidznillah. Apapun yang menimpa kalian, biidznillah. Kalau dalam tafsirnya dikatakan bitakdirihi wa qadaihi. Karena keputusannya dan karena apa? Bi iradatihi wa qadaihi. Karena kehendaknya dan karena keputusannya. Yang menarik ayat lanjutannya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang yakin bahwa detik sekarang kamu kena masalah, itu karena keputusan Allah, yahdi qalbah. Maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Kenapa Pak? Nerima dulu. Bukan nentang dulu. Kan ada nggih orang dikei masalah tapi maru nentang. Wis digarap koyo ngene dadi apa? Muter mikir dhewe sak karepe dhewe ngono. Padahal trimon sik, mari ngono baru bahas carane ya apa. Jiwa manusia itu Pak, nek ono masalah kok gak trimo, bulet, akhirnya emosi sing muncul. Betul enggak Pak? Nek emosi sing muncul, ini ada hukumnya. Nek emosi munggah, pikirane turun. Coba, emosi, pikirannya turun, terus membahas masalah, dadi mari napa mboten? Mboten. Ya, buyar kok ya. Makanya dalam agama itu dikasih resep. Nek ono problem, ridho sih, trimon sih. Engko baru dibahas karo ilmu, trimon sih. Ono pakare ojo khawatir. Itu. Engko nek ngerjakno sak mampune. Wong sing ngekeki soal ya ngomong, kalau mengerjakan soal yang mudah-mudah dulu. Betul Pak nggih? Baru terakhir yang sulit. Kalau waktu habis jangan khawatir, tetap nilainya baik. Kan begitu. Allah kan begitu Pak. La yukallifu wahu nafsan illa usaha. Awakmu nek ikhtiar sak mampune. Wong ikhtiar iku karo mlaku wae, ora usah mblayu pemane sprinter, mblayu pewanter, gak ngerti waktu ibadah, gak ngerti hake wong, gak ngerti aturan tuwabrak kabeh. Kira-kira enten solusi? Ancur. Ini pojok Pak ngomong ancur ya Pak nggih. Ketokane boloku iku nek nang warung kok enten. Gitu Pak nggih.
Jadi akhirnya hancur gitu. Maka yang dilakukan adalah apa? Yang dilakukan adalah apa? Emosinya dikendalikan. Nah, dalam agama itu diajari emosi itu akan cepat terkendali dengan adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ridho. Nek awakmu kecewa, nggih, kecewa karo keadaan, trimon sing mutusin kejadian iki Gusti Allah. Nggih, Al-Alim yang Maha Tahu, Al-Qadir yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat. Wis meneng ngono. Wis trimon sik ngono lho. Wong kene iki posisine kan budak, Pak. Nggih to, Pak nggih. Gusti Allah niki tuan, kene iki budak, jane yo gak duwe daya tawar. Atik takon-takon macem-macem yo jane yo gak beradab. Nggih to, Pak nggih. Kita tuh disuruh trimon. Engko nek mbok trimo, wa man radiya falahu ridho. Nek awakmu ridho karo keadaan, karo masalah, maka Allah akan ngasih keridhaan kepada kamu. Nek orang itu diridhoi dikasih petunjuk. Orang itu kalau diridhoi nanti akan dikasih pertolongan, dikasih kekuatan para jamaah sekalian. Makanya kemarin kita flashback masalah COVID-19, masalah terbesar COVID-19 itu adalah kecemasan dan ketakutan. Kecemasan dan ketakutan. Jadi seakan-akan yang membuat sakit itu COVID-19. Itu berarti lali Asmaul Husna. Gusti Allah itu punya sifat namanya Ad-Dhar. Gabungannya An-Nafi. Ad-Dhar itu yang mengizinkan seseorang itu kena bahaya. Mau sakit, mau kecelakaan, maupun bencana, termasuk Semeru. Ini Allah yang mutusin Ad-Dhar. Itu. Nah, Ad-Dhar itu kena berapa persen tergantung Allah. Ono sing kena Covid, efeknya 20%, 40%, nggih, 90% sampai 100%. Allah yang mutusin. Bukan penyakit itu sendiri. Itu. Karena penyakit itu hanya apa? Sarana, objeknya Gusti Allah. Yang bisa ditekan 20% kanggo wong iku, 70% kanggo wong iku. Makanya kan beda-beda Pak ya gejalanya Pak ya. Ono sing sembuh ya berbeda-beda. Iki podo Ustaz obate. Tapi kok iki cepet iki Kak? Enggak loh. Allah itu punya sifat namanya An-Nafi yang memberikan manfaat, yang memberikan faedah. Obat meskipun dikatakan manjur, tapi yang mutusin obat itu berefek kepada tubuh 40%, 70%, 100% siapa yang mutusin? Allah, bukan obat itu sendiri, jangan lupa tauhidnya. Itu. Kita di masalah pandemi itu banyak diuji tauhid. Sing beberapa kemudian cepat wafat sampai ono masang lampu oblik barang nang omahe. Jadi kepercayaan ini ono lampu oblik itu berarti iku wis kenek, berarti gak kenek meneh. Ternyata ya kenek bae. Mbuh. Mbuh gak harus. Wong biasanya ngapalno Asmaul Husna tapi penerapannya kok gak dipanggo gitu. Kan kesannya yang mematikan tuh Covid, padahal yuhyi wa yumit siapa? Itu. Kesannya yang membuat sakit tuh Covid. Siapa yang menetapkan orang itu sakit? Ad-Dhar. Itu. Kesannya yang memberikan kesembuhan itu obat. Siapa yang memberikan kesembuhan? Asy-Syafi, Allah. Itu semua sarana. Itu. Sarana itu kalau diizinkan sembuh. Ya. Makanya di kitabnya Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya, kitab namanya Nurud Dolam, ini kan ulama Banten, Pak. Ya, tapi diakui sama ulama dunia. Itu ada kisahnya Nabi Musa yang dikutip di kitab itu. Nabi Musa lagi sakit gigi, Pak. Sakit gigi karena beliau itu kalimung, maka beliau langsung bertanya kepada Allah, mumpung punya hak prerogatif, pakai langsung. Ya, sakit gigi langsung nyambung kepada As-Syafi. Tanya, apa ini ya Allah obatnya? Itu loh, ada rumput di situ, kamu olah, setelah itu kemudian taruh di gigimu. Ketika ditaruh sembuh, wong memang dari Allah As-Syafi ya. Kalau Allah itu Maha Penyembuh ya berarti tahu obat. Gitu. Kalau tanya kepada Allah karena ini fasilitas kalimung Allah bisa bicara, ya dikasih tahu sama Allah. Terus beberapa bulan kemudian sakit gigi lagi. Ya, namanya manusia, Pak. Ya, termasuk Nabi Musa. Ketika sakit gigi karena sudah tahu obatnya, kira-kira yang diingat dulu obatnya atau Allah? Obatnya. Itu sekali per Nabi Musa. Sing dieling-eling obatnya tenang, aku seru. Pokoknya nek kepala pusing, os kadon.
Aku ini pokoknya lara pusing, cocok iku bodrek. Cocok-cocokan Pak nggih tiap orang itu. Ya itu juga ada hikmahnya Pak. Nek cocok mes sagrib tok ya sakno. Wong buru-buru iku lak kono sing kerja lan ya. Dibuat macem-macem ya hikmahe ya cek kerjane akeh. Nggih Pak nggih. Mosok bodrek tok sing iso. Kabeh dikai Gusti Allah itu, murahnya Allah itu, rahmatnya Allah. Ana sing cocok bodrek, cocok mes sagrib, cocok oskadon. Itu rahmatnya Allah yang luas. Itu. Tapi yang mutusin sebenarnya adalah Allah. Itu. Nah, Nabi Musa ketika itu langsung cari rumput, Pak. Yang sudah tahu obat yang pertama. Terus diproses, ditaruh di giginya. Masya Allah, ditaruh abuh kabeh.